ini ditangani ataupun diadukan Bapak, mungkin yang terbanyak itu kelalaian pada proses pemilihan. Nah ini yang sering antara kelalaian kemudian penyalahgunaan wewenang. Nah ini kan kadang sangat sumir ini. Nah ini apa yang bisa ditangkap oleh DKPP ketika ini? Oh ini masuk kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tidak ada upaya hukum yang efektif misalnya seperti itu. Ya, kelalaian sama tidak berkaitan dengan tidak taat pada aturan, ya itu kadang-kadang kita bisa lihat beda-beda tipis Mas ya. Iya. Memang dalam setiap tahapan itu kan Bawaslu kan hadir di dalam setiap tahapan itu, ya kan? Saya sebenarnya ingin menyuruhkan kepada Bawaslu, ya kan? Ada beberapa hal yang mungkin dalam setiap tahapan itu Bawaslu ini sudah tahu dan sudah tanda tangan berita acaranya. Yeah. Tetapi kadang-kadang ada juga Bawaslu walaupun sudah ditandatangani berita acaranya, sudah disepakati, tapi tetap melaporkan juga. Itu ada juga, ya kan? Nah ini kadang-kadang KPU juga menanyakan itu juga, ya kan? Oleh karena itu saya melihat di dalam proses pengawasan tahapan itu, kalau KPU atau Bawaslu-nya sudah clear, ya kan, untuk mengawasi tahapan-tahapan tersebut, saya kira proses kelalaian itu semakin berkurang. Kalau itu dilakukan melekat, karena kan Bawaslu melekat setiap tahapan, ya kan. Nah, kalau itu dilakukan secara serius, secara benar, sebenarnya kelalaian itu berkurang. Karena bisa saja ketika dilakukan penandatanganan berita acara itu kan Bawaslu bisa melakukan perubahan, bisa menanyakan ini mengapa kok terjadi, ini mengapa ini ditandatangani. Nah, sehingga saya melihat memang soliditas teamwork antara KPU Bawaslu itu harus solid. Jangan sampai kesalahan KPU itu Bawaslu jadi senang. Nah, jangan senang kalau KPU salah, jangan sampai seolah-olah bekerja. Ya, seharusnya bukan itu patokannya. Tapi soliditas dalam artian saling menjaga. Bawaslu menjaga KPU, ya kan, baik-baik dengan hati nurani. Wah ini sama-sama mitra. Begitu juga KPU, ya tentunya harus selalu bertanya kepada Bawaslu, selalu melakukan permintaan informasi. Ini gimana sebaiknya? Ini komunikasi yang baik antara Bawaslu dan KPU ini. Saya kira ini akan mengurangi kelalaian yang selama ini banyak dilaporkan ke DKPP. Ini yang saya harapkan, proses kerjasamanya betul-betul harus berjalan gitu. Iya, karena ketika kita melihat kemarin yang dirilis DKPP itu adalah yang terbanyak itu pelanggaran prinsip profesionalitas. Betul. Nah, ini kemudian akan sangat erat hubungannya terkait dengan kelalaian dan itu. Nah, setelah itu baru berkepastian hukum dan kemudian baru mandiri. Saya rasa ini menjadi 3 hal penting ya Pak yang bisa kita garis bawahi ke depan, bahwa profesionalitas, kepastian hukum, mandiri, dan ini karena nanti runtutannya akan menjadi apakah seseorang itu cakap atau tidak, berintegritas atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua saya rasa terkait dengan etika tadi, karena highlightnya adalah non tahapan, karena etika itu mencakup hal-hal yang terkait dengan cara bersikap dan seterusnya, bahkan cara ngomong pun diatur. Saya rasa ini menjadi hal yang penting. Ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sanggup kita, penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, ataupun ini juga menjadi cakrawala bagi para stakeholder yang lain. Gitu. Baik Bapak, ini saya rasa hal-hal penting yang bisa kita tangkap dari pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada hal-hal yang ke depan, karena ini 2024 itu bagaimana melihat potensi terkait dengan pelanggaran etik ini, karena kalau kita melihat itu, etik itu bagaikan samudra yang begitu luasnya, itu bisa masuk ke beberapa wilayah. Ini 2024 itu seperti apa nanti? Ya, terhadap penyelenggara yang permanen, ya kabupaten, provinsi,
sampai ke RI, saya tidak begitu khawatir terhadap potensi pelanggaran itu, karena semua sudah berpengalaman. Saya kira tingkat imannya mungkin sudah semakin kuat, ya kan? Pemahaman terhadap regulasinya juga semakin baik. Yang saya khawatirkan justru pada level ad hoc, ya, pada level kecamatan, kelurahan, sampai TPS. Nah, disinilah menurut saya potensi lubang-lubang pelanggaran itu akan terjadi dalam pemilu tahun 2024. Apalagi harus ada rekrutmen lagi, Mas, ya kan? Ad hoc-nya. Betul. Apakah Bawaslu, apakah itu KPU. Kemudian juga perlu ada seleksi lagi, ya kan? Perlu ada lagi penetapan lagi nama-namanya. Nah, saya kira dalam proses rekrutmen inilah salah satu saya ingin menghimbau kepada teman-teman kabupaten kota untuk betul-betul bisa melihat tokoh atau wajah dari calon-calon dari teman-teman ad hoc ini. Karena sampai sekarang aja masih ada orang itu sudah bekerja sampai 2 tahun. Sampai sekarang masih ada laporan yang masuk bahwa ini orang partai ini orang tim sukses ini, masuk semuanya kan. Nah, ini saya kira kepada teman-teman penyelenggara di kota dan kabupaten, proses rekrutmen ad hoc ini adalah kunci utama dalam upaya jangan sampai potensi pelanggaran pada level ad hoc kabupaten ke bawah ini semakin tinggi. Karena kita tahu dan kita sudah sepakat pelanggaran pada level ad hoc ini kan akan diadil oleh kabupaten kota. Jadi kami tidak bisa melakukan intervensi, kami hanya bisa melakukan evaluasi nanti seberapa jauh pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi oleh ad hoc ini dan seberapa jauh sanksi-sanksi itu dilaksanakan, dan juga termasuk seberapa jauh model dan format sidang daripada sidang etik yang dilakukan oleh kabupaten kota itu. Jangan sampai ada kesan seolah-olah sidang etik di Bawaslu kota itu seperti proses klarifikasi, ya kan? Hampir sama sebenarnya. Nah, kita inginkan mendekatilah format sidang seperti DKPP, ada pihak terkait, ada pihak tertentu yang kemudian dipertemukan semua dalam satu forum. Nah, kalau selama ini kan klarifikasi kan hanya per pihak dilakukan, tidak semuanya. Nah, kita harap ada evaluasi sehingga potensi-potensi dan sidang-sidang untuk pelanggaran ad hoc itu betul-betul dilakukan secara serius. Nah, lubang-lubangnya itulah saya kira, Mas Agus, saya harapkan sosialisasi pemilu itu lebih banyak pada kabupaten dan kecamatan, khususnya juga kelurahan. Kalau yang tingkat kabupaten, provinsi, saya sudah orang-orangnya sudah pintar-pintar semuanya, sudah berpengalaman, saya tidak begitu sanksi. Tapi potensi pelanggaran, orang berubah suaranya ada di ad hoc, orang melakukan perubahan itu ada di ad hoc, sehingga saya berharap konsentrasi pada ad hoc. Satgas ad hoc ini saya kira harus dibentuk untuk menjaga jangan sampai adanya pelanggaran-pelanggaran etik pada ad hoc. Saya kira itu, Mas Agus, yang paling penting. Kata kuncinya tadi ada Satgas ad hoc. Ya, ini penting ini. Ya, itu saya penting kira. Ini bagi kita semua. Kita menghargai banyakkan inovasi sudah dilakukan oleh Bawaslu, ada patroli, patroli pengawasan. Nah, ini Satgas khusus ini saya kira penting. Yang sampai seolah-olah membiarkan apa yang sudah terjadi di ad hoc. Ini konsep baru saya rasa untuk Satgas ad hoc. Kalau kita di Bawaslu ada siskambling pengawasan melalui media sosial dan digital ini. Karena nanti saya rasa kan hal penting itu karena pelanggaran etiknya berada di kabupaten kota. Nah, ini yang penting bagi kita semua terkait dengan bagaimana menangani pelanggaran etik ad hoc ini. Kebetulan kita akan merekrut banyak sekali ya, gitu. Baik, Pak Fitra, saya rasa ini sudah banyak tadi ya. Ada beberapa pesan yang tadi sudah kita tangkap, hal-hal penting yang nanti bisa menjadi sangu kita untuk kedepannya agar kita menjaga integritas ini. Sahabat Bawaslu,
sahabat belak-belakan semua, belum kita akhiri, barangkali ada hal-hal penting yang perlu disampaikan sebagai closing statement, Bapak. Ya, saya berharap kepada semua pihak yang penyelenggara bahwa keberadaan KPP itu adalah proses-proses yang ingin melakukan keputusan terhadap etika. Saya berharap kepada semua pihak untuk melakukan pencegahan dari awal, ya kan, sehingga tidak ada yang sidang lagi lah. Kalau ada sidang 1-2 aja lah. Nah, sidang pencegahan itu bisa dilakukan dari semua pihak. Pencegahan itu dilakukan internal KPU bisa juga. Pencegahan itu dilakukan oleh internal Bawaslu bisa juga, ya kan. Saya tidak tahu apakah ada kordif yang berkaitan dengan etika, ya kan. Misalnya kordif hukum dan etika, tugasnya hukum dan menjaga etika itu sendiri. Saya kira itu adalah pengawasan etik internal, ya kan. Kalau sudah pengawasan internal sudah sangat baik, saya kira ya DKP tidak akan banyak bekerja, ya kan. Memberikan kesadaran yang baik. Kemudian yang kedua, concern kepada sosialisasi di ad hoc. Saya katakan tadi, ini potensi yang menurut saya di level F ini adalah hutan belantara, Mas. Demikian tadi, sahabat Bawaslu semuanya, saya kira kita penting menarik beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfitra tadi. Ada beberapa konsep penting tadi kayaknya yang harus kita jaga, dan mungkin ini kedepannya menjadi ide cerdas dari beliau ini. Baik sahabat belak-belakan semua, salam sehat semua, jaga protokol kesehatan, semoga kita dalam selalu lindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, salam belak-belakan.